Gue baru tahu manusia sekarang lebih mudah terdistraksi daripada ikan mas. Penelitian Microsoft bilang attention span kita cuma 8 detik. Ikan mas punya attention span 9 detik. Coming to bed, honey? Yes, dear. Banyak yang menyalahkan cepatnya perubahan teknologi di era ini yang membuat orang sulit fokus, serta banyaknya informasi yang tercerna oleh kita. Tapi di sisi lain, teknologi bikin kita 3 kali lebih cepat belajar skill baru. Your Mac friend, Brent Rambo. Jadi, apakah kita harus menerima atau mengurangi paparan teknologi? Mari kita cek. Kita bukan lemah, kita dikepung algoritma. Data dari Ofcom bilang, rata-rata orang buka HP 96 kali sehari. Itu lebih sering dari jumlah kita makan dan minum dalam satu hari. Parahnya, 47% pekerja gagal menyelesaikan tugas mereka karena notifikasi. Bayangin, lu lagi ngerjain laporan, WA grup keluarga nanya, makan malam di mana? Atau temen tiba-tiba kirim meme, belum notifikasi e-commerce flash sale dan lain-lain. Flash sale sampai 50%. 2 kali flash sale mobil 12.000. Bahkan, dalam suatu eksperimen, beberapa responden disuruh scroll Instagram 5 menit, terus diminta ngulang 5 kata sederhana. Hasilnya, nggak bisa. Kenapa? Karena otak kita kena bombardir dopamin dari konten singkat, atau bisa disebut lu dijebak oleh dopamin hit setiap detik. What's a SpongeBob? Kok bisa? Setiap kali lo like post, dapet notif, atau lihat konten meme lucu, otak lu melepaskan dopamin. Dopamin ini hormon kebahagiaan yang bikin lu nagih, pengen ngulangin hal yang memancing hormon itu keluar lagi. Studi di Harvard bilang, setiap dopamin ini mirip judi di kasino. Bedanya, kasinonya ada di HP lu. Sehingga, lu bakal terus nagih untuk scroll konten, medsos-medsos, dan semuanya itu. Bisa kita lihat algoritma TikTok. Setiap swipe, lu bisa dapetin konten baru di FYP lu. Mau konten lucu atau nggak lucu, kayak muter slot. Otak lu nagih buat dapet jackpot konten lucu. Makanya scroll terus aja sampai lupa waktu. Parahnya, penelitian bilang, dapet likes di Instagram memicu dopamin setara makan coklat. Coklat, 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 coklat. Makanya, lu bisa scroll 1 jam tanpa sadar, soalnya otak lu dikasih hadiah terus-terusan. Boomers bilang bahwa semua ini gara-gara TikTok, sementara Gen Z-nya malah santai. 80% orang tua bilang teknologi merusak fokus. You want to read a book with Dada? You want an iPad? Oh, I'm sorry. No, we're not going to give you an iPad. Tapi Gen Z 2 kali lebih mungkin belajar skill baru lewat YouTube atau TikTok. Contohnya, lu bisa belajar edit video kayak orang jago cuma dari tutorial 5 menit. Tapi hati-hati, anak usia 13-18 tahun di Amerika punya screen time 9 jam sehari. Kalau dipikir-pikir, itu lebih lama dari jam kerja karyawan kantoran. Sementara anak Indonesia punya screen time 4-5 jam sehari. Tapi tetap aja, di sisi lain, Gen Z lebih jago pakai tools kayak Notion atau Canva untuk ngelakuin kerjaan lebih efisien. Jadi teknologi itu kayak pisau, bisa buat masak, bisa buat berantem, tergantung gimana kita pakainya. Terus solusinya gimana? Gimana cara gua mempertahankan fokus gua?
focusing. Back up, Jack. Salah satu teknik menjaga fokus yang diimplementasikan NASA adalah ini, Pomodoro 2.0. Kerja 45 menit, istirahat 15 menit. Ini optimal buat masukin info ke otak secara jangka panjang. Cara ini bisa dikombinasikan dengan beberapa aplikasi yang bisa bantu tracking fokus lo. Contohnya ada aplikasi kayak BeFocus Timer, gratis di HP by the way, dan kita nggak disponsorin. Cara menjaga dan meningkatkan fokus lo yang kedua yaitu digital minimalism. Caranya, hapus 3 aplikasi yang menurut lo nggak penting dari HP lo, dan studi di Stanford bilang, ini bisa menurunkan distraksi sebanyak 37%. Ganti TikTok dengan Duolingo atau Coursera, skill lo akan naik dan fokus lo akan jadi aman. I gotta look at it and see if Mom on with. SpongeBob, Yeah. did you notice something familiar about Dan yang ketiga, nature therapy. 20 menit di alam bebas bisa bantu nurunin hormon stres banyak 21%. Jadi kalau otak lo udah mulai panas mau overheat, coba lihat pohon, dengerin burung, nggak pakai biaya sama sekali. Jangan malah dengerin 10 jam tetangga renovasi rumah. Jadi, apakah AI bakal ngebanjirin otak kita dengan stimulasi dan informasi? Jawabannya tergantung. ChatGPT-4 bisa ngeringkas artikel panjang jadi 5 poin. Hemat waktu 70%. Tapi UNESCO bilang, anak kelahiran 2010-an mungkin kehilangan kemampuan baca komprehensif karena terbiasa dengan konten singkat. Hal ini tentu akan mempengaruhi kita untuk memproses dan menerima informasi. Simpelnya, AI mungkin akan menjadi next Google. Keren sih, tapi kalau terlalu tergantung, otak kita bisa males buat mikir. Solusinya apa? Pakai AI sebagai asisten, bukan sebagai makhluk serba tahu yang lu tanya semua pertanyaan lo. Teknologi nggak akan hilang, tapi lu bisa pilih. Jadi korban algoritma atau jadi pengendali yang ngekontrol otak lu sendiri. Komen di bawah, apakah lu merasa fokus lu semakin berkurang dan apa yang lu lakuin untuk ngelawan hal itu. Coba kasih tantangan ke diri lu, tinggalin satu apps yang ngeganggu fokus lu dalam 1 minggu ini. Terus komen di bawah hasilnya gimana. Jangan lupa subscribe dan share progresnya gimana. Siapa aja nih yang baru tahu kalau fokus lu ternyata semakin pendek.